Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi di Kopi Joni ini. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, dan kita masuk pada bab ke-36 halaman ke-167 tentang keutamaan membaca sholawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pembahasan ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan persaksian kita terhadap Rasul kita, Nabi kita, uswah kita, qudwah kita semuanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan Nabi akhiruz zaman, yang Allah subhanahu wa ta'ala utus sebagai rahmatan lil alamin. Tidak memperpanjang mukaddimah, di sini beliau pengarang menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya surah Al-Ahzab ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat-malaikatnya telah bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Aliyah, dia berkata, salawat Allah adalah pujiannya untuk Nabi di hadapan para malaikat. Adapun salawat para malaikat adalah doa untuk beliau. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, bersalawat artinya mendoakan supaya diberkahi. Dan yang dimaksud ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, sungguh Allah menggambarkan kepada segenap hamba-hambanya tentang kedudukan hambanya, Nabi dan kekasihnya di sisinya di alam arwah, bahwa sesungguhnya dia memujinya di hadapan para malaikat, dan sungguh para malaikat bersalawat untuknya. Kemudian Allah memerintahkan kepada penghuni alam dunia agar bersalawat untuk Rasul, sehingga berkumpullah pujian baginya dari segenap penghuni alam semesta. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini, surah Al-Ahzab ayat 56 ini menjelaskan kepada kita
tentang perintah kita bersalawat kepada Nabi. Karena di antara bukti cinta umat Nabi kepada Nabinya adalah dengan menyebut-nyebut namanya. Sebab logika juga mengatakan seperti itu. Orang kalau cinta dengan seseorang, pasti yang terbayang adalah orang yang dicintainya. Yang disebut-sebut adalah orang yang dicintainya. Dan yang dibayangkan hanyalah orang yang dicintainya. Ketika seorang muslim cinta dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, harusnya nabinya yang selalu dibayangkan, yang selalu disebut-sebutkan, yang selalu dipikirkan. Itulah tanda cinta kita kepada Rasul dengan memperbanyak salawat. Karena orang yang bakhil yang sesungguhnya bukan orang kalau dimintai sedekah tak mau bantu. Ya, itu bakhil. Tetapi sebakhil-bakhilnya orang bakhil adalah orang yang bakhil dalam bersalawat. Apabila disebut Nabi SAW tidak mau bersalawat kepada Nabi, itulah sebakhil-bakhilnya orang bakhil. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengarang satu buah kitab namanya Jala'ul Afham fi Fadlis Salati Wassalam ala Khairil Anam. Dan dalam kitab beliau ini, Jala'ul Afham fi Fadlis Salati Wassalam ala Khairil Anam ini, beliau menyebutkan 40 faedah orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sebutkan secara ringkas saja. Maksudnya secara cepat, karena kalau dijelaskan tentu tidak cukup waktunya. Di antara faedah bersalawat yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah imtithalu amrillah, di dalam rangka mentaati perintah Allah. Karena di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian. Artinya kalau kita bersalawat, berarti kita telah mentaati perintah Allah. Kemudian yang kedua, muwafaqatullahi subhanahu wa ta'ala fis salati ala nabi wa in ikhtalafatis salatan. Yang kedua, mengikuti Allah di dalam bersalawat kepada nabinya, walaupun tentu salawat kita dengan Allah berbeda. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada nabi kita, artinya Allah subhanahu wa ta'ala sedang memuja-muji nabi kita, di mana di seluruh alam semesta, baik di alam arwah ataupun di alam dunia, dan disaksikan oleh para malaikat ketika Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita meminta kepada Allah agar Allah memuja-muji Nabi kita di hadapan para malaikatnya dan di hadapan seluruh makhluknya. Jadi sebagaimana Allah juga bersalawat kepada Nabi, kita juga bersalawat kepada Nabi, maka bersalawat itu mengikuti Allah di dalam bersalawat kepada Nabi, walaupun tentu salawatnya berbeda. Yang ketiga, muwafaqatul malaikati fiha, mengikuti malaikat di dalam bersalawat. Karena malaikat juga bersalawat kepada Nabi kita, kita juga bersalawat. Kalau Allah dan malaikatnya saja bersalawat, masa kita tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang keempat, al-husul ala ashri salawati binallahi ta'ala alal musalli marratan wahidatan. Orang yang bersalawat satu kali saja akan memperoleh balasan 10 kali lipat salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya, kalau kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, artinya, ya Allah, pujilah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhlukmu di atas sana. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuji balik kepada kita yang bersalawat satu kali 10 kali pujian di hadapan para malaikatnya. Artinya kita akan menjadi selebritis langit, terkenal di langit karena
pujian-pujian Allah kepada kita dikarenakan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, yarfa'ul 'abdu biha asyru atau yurfa'ul 'abdu biha asyru darajat. Dengan salawat akan diangkat derajat seorang hamba 10 kali lipat. Dengan salawat Allah akan mengangkat seorang hamba 10 kali lipat. Kapan diangkatnya derajat? Kelak di surga. Orang-orang yang banyak bersalawat akan diangkat tempatnya di surga. Kemudian juga yang keenam, yuktab lahu biha asyru hasanah. Seorang hamba yang bersalawat akan ditentukan baginya 10 kebaikan pahala. Kemudian yang nomor 7, yumhalahu biha asyru sayyi'at. Seorang hamba yang bersalawat akan dihapuskan 10 keburukan dosa. Lihat bagaimana di sini orang yang bersalawat akan dipuji 10 kali lipat dengan 1 kali salawat kepada Rasul, kemudian dicatat 10 kebaikan, kemudian dicatat dihapuskan 10 keburukan, kemudian diangkat juga derajatnya. Ini luar biasa orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 8, salawat itu merupakan sebab dikabulkan doa. Annaha sababun fi ijabati doa. Jadi kalau doa-doa kita ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selipkan dalam setiap doa-doa kita itu setelah memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi. Jadi puji dulu Allah Subhanahu wa taala, kemudian puji Rasul dengan bersalawat kepadanya, kemudian berdoa, dan itu sebab mustajab doa. Kemudian yang nomor 9 kata Imam Ibnul Qayyim, sababu husuli syafaatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat juga merupakan sebab orang itu akan memperoleh syafaat Nabi. Jadi kalau ingin mendapatkan syafaat Nabi, perbanyak salawat kepada Nabi. Kemudian yang nomor 10, sababu li ghufrani dzunub. Salawat itu merupakan sebab orang akan memperoleh ampunan dari dosa-dosa. Terkadang kita ini setiap hari banyak melakukan dosa. Entah mata kita, telinga kita, lisan kita, badan kita, dan kita malas untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan cara banyak bersolawat kepada Rasul, maka itu merupakan sebab ampunan dari dosa. Kemudian yang nomor 11, sababun likifayatillahi subhanahu wa ta'ala al-abda ma'ahammahu. Salawat merupakan sebab Allah mencukupi apa yang dibutuhkannya. Jadi salawat itu adalah menjadikan sebab bagi seorang hamba yang sedang bingung, yang sedang stres karena sebuah persoalan, maka dengan memperbanyak salawat akan dicukupkan apa yang dimaukannya. Makanya dahulu ada seorang sahabat namanya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi Ubay ibn Ka'ab ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inni uqsiru salata alaika, fakam aj'alu laka min salati?" Kata Ubay ibn Ka'ab, "Wahai Rasul, saya ingin memperbanyak salawat untukmu. Kira-kira berapa banyak aku harus bersalawat untukmu dari doa-doaku?" Maka Rasul SAW mengatakan, "Ma syi'ta, terserah engkau wahai Ubay." Qala, maka aku katakan, qultu ar-rubu'. Kata Ubay, bagaimana kalau 1/4 dari doaku aku gunakan untuk bersalawat kepadamu? Qala, maka Rasul mengatakan, ma syi'ta, terserah engkau, fa in zidta fa huwa khairun laka.
Terserah engkau wahai Ubay, kalau engkau mau nambah lagi itu lebih baik bagimu. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, an-nisfu, bagaimana kalau separuh doaku kugunakan untuk salawat kepadamu wahai Rasul? Qala, maka Rasul mengatakan, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka. Terserah engkau wahai Ubay, kalau engkau mau menambahnya itu lebih baik bagimu. Qala, maka Ubay mengatakan, fa thulutsain, bagaimana kalau 2/3 dari doaku kuhabiskan untuk bersalawat kepadamu? Maka Rasul mengatakan, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka. Terserah engkau, kalau engkau mau menambahnya itu lebih baik bagimu. Maka Ubay mengatakan, aj'alu laka salati kulliha, aku akan jadikan seluruh doaku dengan membaca salawat kepadamu wahai Rasul. Lihat bagaimana ucapan Nabi SAW, idzan tufahammu wa yughfar laka dzambuk. Kalau itu kau lakukan wahai Ubay, maka demikian pasti dicukupkan seluruh hajat-hajatmu dan diampuni seluruh dosa-dosamu. Lihat bagaimana keutamaan salawat di sini. Bahkan ada kisah dari seorang syekh. Jadi syekh ini sedang berceramah, bercerita. Jadi ada anak muda tiba-tiba menelpon syekh ini, dan kejadiannya ada di Riyadh. Anak muda ini ketika menelpon syekh ini tiba-tiba menangis. Kemudian dia mengatakan, wahai syekh, maafkan aku. Aku sudah tidak tahan hidup dengan banyaknya persoalan yang kuhadapi. Maka syekh mengatakan, lalu apa yang terjadi? Maka anak muda ini mengatakan, pokoknya aku tidak bisa menceritakannya. Dan aku kayaknya ingin mengakhiri hidupku dan tidak mau lagi hidup lagi, karena terlampau banyak persoalan yang kuhadapi. Terkadang begitu kan, orang kalau sudah banyak masalah kemudian dia tidak mampu untuk menanggungnya, terkadang ada orang itu yang mengakhiri dirinya. Lah anak muda ini seperti ini di hadapan syekh. Tapi syekh kemudian mengatakan, tunggu dulu, jangan tergesa-gesa, bunuh diri itu bukan solusi. Maka anak muda ini mengatakan, lalu apa yang harus aku lakukan? Maka syekh ini mengatakan, sebentar lagi akan datang waktu maghrib. Datanglah kau ke masjid, berwudulah, kemudian solatlah maghrib bersama manusia di masjid. Perbanyak solawat sebanyak yang kau bisa. Akhirnya kemudian anak muda ini betul-betul mempraktekkan arahan daripada syekh ini. Dia pun mengambil wudu, kemudian berangkat ke masjid, kemudian solat berjamaah. Kemudian terus lisannya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad sampai waktu Isya. Kemudian dia pun solat berjamaah bersama manusia setelah Isya. Kemudian bersalawat. Kata syekh, kira-kira hampir tengah malam aku mendapatkan telepon dari anak muda ini. Tiba-tiba mengatakan, ya syekh, jazakallah khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu, katanya. Alhamdulillah, aku sudah mendapatkan solusinya. Aku sudah mendapatkan solusinya. Dan aku merasa lega dan tidak jadi untuk mengakhiri hidupku, katanya. Kemudian syekh pun dengan nada tidak percaya dan mengatakan, subhanallah, itulah bukti daripada sabda Nabi SAW, idzan takfi hammak wa yughfar laka dzambuk. Persis seperti yang dikatakan Rasul kepada Ubay, dengan engkau memperbanyak salawat itu, kalau begitu maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kebutuhanmu, artinya menghilangkan seluruh keperitan-keperitan hidupmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi siapapun yang tertimpa sebuah masalah, banyak kesulitan, maka perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya yang nomor 11. Yang nomor 12, qurbul abdi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bersalawat akan mendekatkan seorang hamba kepada nabinya pada hari kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, orang yang paling dekat majelisnya denganku adalah orang yang memperbanyak salawat kepadaku.
Kemudian juga yang nomor 13, qiyamus salati maqamas sadaqati lidil usra. Kedudukan salawat itu seperti kedudukan sedekah saat sulit. Orang yang bersedekah saat kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rizkinya. Allah mengatakan, fa in qudira alaihi rizquhu falyunfik. Allah mengatakan kalau seandainya disempitkan rizkimu maka bersedekahlah. Kalau seandainya disempitkan rizkimu, kata Allah, bersedekahlah. Karena dengan sedekah itu bisa melapangkan rizki seseorang. Lah kedudukan salawat itu sama dengan orang yang bersedekah di waktu sulit. Maka akan bisa mengembangkan usaha, memudahkan rizki, memudahkan usahanya, dan begitu seterusnya bagi orang yang terus bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-14, sababu liqada'il hawaij. Sababun liqada'il hawaij. Bersalawat itu merupakan sebab terpenuhinya segala kebutuhan hamba. Kemudian yang nomor 15, sababun li salatillahi wa malaikatihi alaihi. Orang yang bersalawat akan menyebabkan para malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga bersalawat kepadanya. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi, Allah dan malaikat juga bersalawat kepada kita. Kemudian yang nomor 16, sababu zakatil musalli wa taharati lahu. Merupakan sebab dibersihkan dan disucikan bagi orang yang suka bersalawat. Jadi orang yang bersalawat itu hatinya akan bersih, hatinya akan jernih, dan kejernihan hati dan kebersihan hati itu membuat lapang hati, dan kelapangan hati itu membuat semuanya tenang, semuanya senang dan bahagia. Karena kebahagiaan itu ada di lapang dada. Orang kalau dadanya lapang bahagia. Tapi kalau orang yang sempit dadanya pasti tidak akan bahagia. Maka orang yang bersalawat itu akan melapangkan dada karena akan membersihkan dadanya. Kemudian juga yang nomor 17, sababu tabsyiril abdi bil jannati qabla mautihi. Bersalawat itu merupakan sebab seorang hamba diberi kabar gembira dengan sorga sebelum wafatnya. Jadi orang-orang yang banyak bersalawat dan dia istiqamah dengan salawatnya, maka saat kematiannya akan datang para malaikat dan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, karena Allah telah menghadiahkan sorga untukmu. Kemudian juga yang nomor 18, kata Imam Ibnul Qayyim, sababun najati min ahwali yaumal qiyamah. Orang yang bersalawat akan menjadikan sebab diselamatkannya dia dari prahara hari kiamat, dari kengerian hari kiamat. Kemudian juga yang nomor 19, sababu tadzakkur al-abdi manasya. Bisa merupakan sebab ingatnya seorang hamba terhadap apa yang ia lupakan. Jadi orang yang banyak bersalawat itu tidak mudah pikun. Orang yang bersalawat itu tidak mudah lupa. Ya. Kemudian juga yang nomor 20, sababu raddis salamin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal musalli, merupakan sebab orang yang mengucapkan salawat dan juga salam akan memperoleh balasan langsung yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita bersalawat kepada Rasul, maka ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pulang ke jasadnya kemudian menjawab salam kita. Dan kalau sudah menjawab salam kita, maka dia akan kembali ruhnya ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan, tempat yang sangat mulia. Dan itu merupakan keagungan. Bayangkan Rasulullah SAW yang berpisah antara jasad dan ruhnya. Kalau kita bersalawat, dia datang ruhnya ke dalam jasadnya kemudian menjawab salat kita. Kemudian yang nomor 21, sababu tibil majlisi fala yaudu hasratan ala ahlihi yaumal qiyamah. Merupakan sebab diperolehnya tempat berkumpul yang baik di hari kiamat, yang tidak ada penyesalan kembali kepada mereka. Jadi kalau kita sedang bermajlis kayak sekarang di majelis ilmu atau majelis apa sajalah, ya mungkin ibu sedang kumpul-kumpul berdua bertiga di warung atau di rumah siapa gitu kan.
Maka kalau sudah berkumpul entah dalam rangka apa gitu kan, jangan lupakan salawat. Jangan lupakan salawat di situ. Karena seburuk-buruk majlis itu adalah majlis yang tidak disalawati di situ. Tapi sebaik-baiknya majlis yang tidak akan ada penyesalan pada hari kiamat adalah majlis yang dibacakan salawat di situ. Maka jangan bakhil bersalawat. Kemudian yang nomor 22, sababu nafil faqri. Salawat itu merupakan sebab hilangnya kefakiran. Hilangnya kefakiran. Makanya ada seorang, saya juga bercerita, ada seseorang pengusaha, pasti ceritanya di Riyadh juga. Tapi dia asalnya orang Mesir. Jadi orang Mesir tinggal di Riyadh, di Arab Saudi. Ya. Dan dia sudah memiliki iqamah di sana. Dan sudah lama berada di Saudi. Jadi satu hari usahanya kemalangan. Sehingga mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Dan susah untuk bangkit. Akhirnya dia datang kepada sang syekh bertanya, apakah dia disihir orang, ataukah dia diganggu orang, dihasadi orang, macam-macam pertanyaannya. Maka syekh hanya menasihati dia untuk memperbanyak salawat. Akhirnya dia pun coba mengamalkan salawat ini. Tentu tidak boleh dalam pengamalan itu coba-coba. Kita coba, bukan begitu. Ya. Mengamalkan ajaran Nabi SAW harus ada keyakinan, karena Rasul SAW itu tidak pernah mengucap kecuali dengan wahyu, bukan hawa nafsu. Maka kalau mengamalkan sesuatu jangan dicoba-coba, tetapi harus diamalkan penuh dengan keyakinan dan mencontoh Nabi SAW. Jadi bapak dari Mesir ini berusaha untuk mengamalkan apa yang difatwakan oleh syekhnya tadi. Terus bersalawat sampai 40 hari. Dia bersalawat itu. Pokoknya selama lidahnya tidak capek, maka dia terus bersalawat. Kecuali kalau lidahnya capek atau mungkin tidur gitu ya, maka dia berhenti salawat. Tapi kalau dia terjaga, dia terus bersalawat. Belum sampai 40 hari, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan lagi usahanya. Ada orang yang datang memberikan modal, kemudian bangkit lagi usahanya. Itu kan semua karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian juga ini yang kedua-dua. Yang 23, sababun nafil bukhli anil abdi. Bersalawat itu menyebabkan hilangnya kebakhilan bagi seorang hamba. Karena saya katakan tadi bahwa orang yang bakhil itu hakikatnya adalah orang yang bakhil bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 25, sababu tariqil jannah li'annaha tarmi bisahibiha ala tariqil jannah. Merupakan sebab jalan ke sorga, karena salawat ini akan mendorong pelakunya ke dalam sorga. Dan ini sebuah nikmat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan mudah kepada kita ke dalam sorganya dengan salah satunya banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 26, an-najatu min natanil majlis alladzi la yudhkar fihi Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari busuknya sebuah majlis, buruknya sebuah majlis yang tidak disebut nama Allah di dalamnya dan tidak pula disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 27, sababu tamamil kalami fil khutabi wa ghairiha. Merupakan sebab sempurnanya satu ucapan baik di saat khutbah atau yang lainnya. Mungkin sedang berpidato atau menyampaikan sebuah visi misi atau sedang menyebutkan ya prakata gitu ya ketika dalam acara-acara tertentu. Maka kalau orang bersalawat itu merupakan kesempurnaan sebuah ucapan. Kemudian yang nomor 28, sababu wufur nuril abdi ala sirat. Merupakan sebab diperolehnya cahaya yang berlimpah bagi seorang hamba saat meniti titian siratal mustaqim. Kita tahu bahwa kalau kita cerita akhirat, ketika manusia itu sudah dihisab dan tinggal menyeberangi titian saja, artinya semua sudah dilalui dari mizannya, dari pengambilan suhufnya, dari hisabnya. Kemudian manusia sudah dihadapkan dengan titian. Disitulah Allah akan gelapkan segelap-gelapnya.
dan Allah akan berikan cahaya masing-masing sesuai dengan kadar iman dan amalnya. Lah orang yang banyak bersolawat akan dilimpahkan cahayanya. Kita kalau berjalan di tengah malam, kalau terang benerang, maka kita bisa memilih jalan. Kita akan tenang, tidak takut nabrak sana nabrak sini, nginjak lubang, nginjak hal-hal yang membahayakan. Tapi kalau gelap nggak dapat cahaya atau mungkin remang-remang, mikir kita mau jalan, nanti apa pula yang ditabrak dia. Lah di sini orang-orang yang bersalawat kepada Nabi SAW, kata Imam Ibnul Qayyim, merupakan sebab diperolehnya cahaya yang berlimpah bagi seorang hamba taat saat berada di titian sirat. Kemudian yang nomor 29, sababu khurujil abdi minal jafa, merupakan sebab tersingkirnya antipati pada seorang hamba. Maksudnya seorang hamba kalau banyak bersalawat itu akan lembut hatinya. Seorang hamba yang bersalawat itu tidak akan mudah marah, mudah emosi gitu ya. Tidak keras dengan orang, diberikan kelembutan sehingga mudah bermuamalah dengan manusia. Kemudian yang nomor 30, sababu li ibqaillahi ta'ala as-sana al-hasan lil musalli alaihi baina ahli samai wal ard, merupakan sebab langgengnya sanjungan yang baik bagi orang yang bersalawat kepada Nabi di antara penghuni langit dan bumi. Artinya nama kita akan disebut-sebut semua makhluk karena pujian Allah kepada kita. Malaikat akan menyanjung kita, kemudian makhluk Allah yang lainnya juga akan menyanjung kita, dan kita akan menjadi selebritis di alam semesta. Kemudian juga yang nomor 31, sababul barakati alal musalli, sebab keberkahan bagi orang yang bersalawat. Hidupnya akan berkah. Dan berkah itu artinya luzumul khairi wastiqraru, tetapnya kebaikan dan tidak akan hilang. Itulah berkah. Rumah kalau diberkahi maka akan dapat ketenangan. Rumah yang tidak diberkahi maka tidak akan dapat ketenangan. Maka orang yang bersalawat kepada Rasul maka akan turun berkah kepada kehidupannya. Berkah anaknya, berkah keluarganya, berkah usahanya, dan berkah-berkah yang lainnya. Kemudian nomor 32, sababu naili rahmatillahi azza wajal, orang yang bersalawat itu sebab diperoleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu kita berhajat kepada rahmat, karena orang masuk surga juga bukan karena amalannya, tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 33, sababu dawami mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebab langgengnya kecintaan Rasul kepada kita. Walaupun Rasul sudah meninggalkan kita, sudah meninggal 14 abad yang silam, tapi dengan banyaknya menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul akan cinta dengan kita. Kapan itu? Kelak kalau kita berjumpa dengan beliau setelah kematian kita. Kemudian juga yang nomor 35, sababu hidayatil abdi wa hayati qalbihi, sebab diperolehnya hidayah bagi seorang hamba dan kehidupan bagi hatinya. Jadi orang yang banyak bersalawat itu hatinya mudah menerima kebenaran, hatinya mudah menerima nasihat, sehingga dia bisa berjalan di jalan yang benar, senantiasa dibimbing, dituntun ke jalan yang hak. Kemudian yang nomor 36, sababu irdi ismil musalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kehormatan bagi nama orang yang bersalawat kepada Nabi. Kita akan dapat kehormatan di sisi Allah dan juga di sisi Rasulnya. Kemudian 37, sababu tathbitil qadami ala sirat, sebab dikokohkan pijakan kita di atas titian. Tidak mudah tumbang, tidak mudah jatuh, karena di bawah titian itu jahanam masalahnya. Dan titian itu tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Jembatan di akhirat itu bukan kayak jembatan barelang. Jembatan di akhirat itu lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang, bahkan dia bergoyang-goyang dan tidak tetap gitu ya. Dan ada kalalib, ada pengait-pengait yang sekali-kali bisa saja menyambar kita. Tapi orang yang banyak bersalawat, kata Imam Ibnul Qayyim, sebab dikokohkan pijakan kita di atas titian siratal mustaqim saat kiamat. Kemudian yang nomor 38, sababu ada iba di haqqil Mustafa alaihi salatu wasalam, sebab dipenuhinya sebagian hak Nabi. Karena Nabi itu kan menuntut hak kepada umatnya. Salah satu tuntutan Nabi adalah dengan memperbanyak salawat kepadanya. Kemudian yang nomor 39, annaha mutadhamminatun li dzikrillahi wa syukrihi ta'ala, bahwa dalam salawat itu mengandung zikir
dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain berzikir dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah mengutus kepada kita seorang nabi pembawa hidayah dan rahmat yang menunjukkan jalan kita ke surga. Kemudian yang terakhir 40, annaha da'a li ahliha su'alullahi azza wa jalla an yuthniya ala khalilihi wa habibihi sallallahu alaihi wasallam au su'alul abdi li hawaijihi wa muhimmatihi. Salawat itu adalah doa karena di dalamnya mengandung permintaan kepada Allah untuk menyanjung kekasihnya dan kecintaannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau permohonan seorang hamba atas kebutuhan dan hajat-hajatnya. Artinya salawat itu doa, ya, mengandung doa permintaan kepada Allah untuk menyanjung kekasihnya, seperti yang dikatakan di sini pengarang kitab ini, bahwa ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, kata Imam Ibnu Katsir bahwa makna bersalawat itu hakikatnya kita sedang menyanjung Nabi kita agar Allah memuji-mujinya di hadapan makhluk yang ada di atas sana. Dan dengan itu juga hajat-hajat dan kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu disesuaikan dengan amalan kita. Ketika kita banyak bersalawat, maka hajat-hajat kita akan dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Inilah 40 faedah bersalawat berdasarkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang saya ringkas dalam kitabnya Jala'ul Afham fi fadli salati wassalam ala khairil anam. Baik, kita perhatikan di sini kitabnya. Ya. Setelah kita tahu bagaimana keutamaan yang luar biasa dari salawat ini, di sini beliau mengatakan pertama, kandungan ayat surah Al-Ahzab tadi, Allah memerintahkan kita agar mendoakan dan bersalawat untuk Rasulullah, bukan sebaliknya, memohon kepada beliau sebagai sesembahan selain daripada Allah, atau membaca Al-Fatihah untuk beliau sebagaimana yang dilakukan oleh banyak manusia. Jadi perintah kita kepada Rasul itu bersolawat, bukan menjadikan Rasul Tuhan selain Allah, bukan kita menyembahnya. Karena sesembahan kita itu hanya Allah saja. Dialah zat yang esa semata. Qul huwallahu ahad. Bukan kita sembah Nabi itu. Dia Nabi, dia bukan Tuhan. Jadi tidak perlu kita meminta kepada Nabi sebagaimana yang ma'ruf dilakukan orang awam kalau datang ke Madinah. Kadang-kadang kemudian masuk ke makam Nabi SAW. Terkadang ada sebagian mereka yang mengusap-ngusap kuburannya, meminta-minta hajatnya. Nabi bukan Tuhan, dia Nabi. Kita mendudukkan dia sebagaimana Allah telah mendudukannya. Jangan melewati batas kedudukan yang Allah telah berikan kepada Rasul. Dia manusia sama dengan kita. Dia seorang hamba, makanya kita sering menyebut Abdullahi wa Rasuluh. Dia hamba. Apa artinya hamba? Jangan disembah. Tapi karena dia Rasul juga jangan didustakan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa bacaan salawat untuk Nabi SAW yang paling utama yang beliau ajarkan kepada para sahabat adalah salawat Ibrahimiyah. Jadi kalau ibu ingin bersalawat dengan salawat terbaik kepada Nabi kita, ya tentu kita harus bersalawat dengan salat terbaik kan Bu. Sebagaimana kalau ibu datang kepada orang tua, tentu kita juga akan mempersembahkan yang terbaik dari ucapan hati-hati, dari hadiah juga demikian. Maka kepada Nabi harus lebih daripada kepada orang tua. Karena kecintaan kita kepada Nabi harus lebih dibandingkan kecintaan kita kepada anak, orang tua, dan siapapun yang kita cintai. Lah, Rasul sudah mengajarkan salawat terbaik kepada para sahabat adalah salawat Ibrahimiyah. Itu salawat terbaik. Jadi kalau ingin kita bersalawat, tidak perlu Bu, kita ini bersalawat dengan salawat-salawat yang dibuat-buat manusia. Kan banyak tuh, nanti beliau juga akan menyebutkan tentang salawat-salawat yang dibuat manusia setelah bab ini. Ya. Jadi kita ini ikut ajalah Rasul SAW mengajarkan kalau ingin bersalawat terbaik bacalah ini sudah baca ini saja. Ngapain pula kemudian mencari-cari bacaan lain? Rasul sudah mengatakan ini salawat terbaik kepada para sahabatnya. Kata Nabi SAW, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini namanya salawat Ibrahimiyah namanya.
Inilah lafaz salawat terbaik dari seluruh salawat yang ada. Ya. Kemudian yang ketiga, salawat di atas juga adalah salawat-salawat lain yang di dalam kitab-kitab hadis dan fikih terpercaya tidak ada menyebutkan kata-kata sayyidina. Maksudnya begini Bu, di dalam salat, ya, di dalam salat sebaiknya kita ini jangan menambah lafaz dari yang diajarkan Nabi. Jangan pernah menambah lafaz dari yang diajarkan Nabi. Memang Rasul pernah mengatakan, ana sayyidu waladi bani Adam, saya ini pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat, wala fakhr, dan saya tidak sombong. Rasul mengatakan ana sayyid. Tetapi ketika Nabi SAW mengajarkan salat kepada para sahabat, tidak ada tambahan sayyid di situ. Tidak dikatakan Allahumma sholli ala sayyidina, enggak ada. Maka sebaiknya lafaz salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat itu cukupkan dengan lafaz yang diajarkan, enggak usah ditambah ataupun dikurang. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wala tabtadi'u, cukup ikuti yang ada, jangan mengikuti yang tidak ada. Ya, itu sudah cukup dalam beragama, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Adapun di luar daripada salat silahkan. Kalau di luar solat loh ya, kita mau bersolawat pakai sayyidina ya nggak ada masalah. Karena di luar solat itu tidak ada perintah, lafadznya harus sebagaimana perintah Rasul ketika melafadzkan dalam solat. Ini kan khusus dalam solat, jangan menambah sayyidina. Tapi di luar solat tidak ada masalah. Saya katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak ada masalah. Karena itu bagian daripada pujian. Karena sifat solat itu tauqifiyah, terima jadi. Kalau solat itu kan tauqifiyah, terima jadi, di mana seluruh lafaz-lafaz yang kita lafazkan dalam solat itu diajarkan semuanya, dari takbirnya, bacaan takbirnya, dari ruku, bacaan rukunya, dari tasyahud, bacaan tasyahudnya, termasuk juga bacaan salawatnya itu sifatnya tauqifiyah, terima jadi, kiriman langsung, tidak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Tapi kalau di luar solat ya tidak ada masalah insyaallah. Kemudian yang nomor 4 di sini Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya, fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, thumma sallallahu li al-wasilata fa innaha manzilatun fil jannah." La yanbaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilata khallat lahu syafa'ah. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Kemudian bersalawat untukku, karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mohonlah kepada Allah wasilah untukku, sesungguhnya ia adalah satu tempat derajat yang tinggi di sorga. Ia tidak pantas kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah menempati kedudukan itu, dan aku berharap bahwa hamba itu adalah aku. Barang siapa meminta wasilah kepadaku, maka ia berhak mendapatkan syafaat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kata beliau, kalau kita mendengar azan Bu, orang muazin sedang mengumandangkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai kepada selesai azan, maka yang pertama kali ibu baca apa? Salawat. Langsung bersalawat. Setelah mendengar azan, ibu jawab menjawab setiap apa yang diucapkan muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu akbar, kita kata Allahu akbar. Kecuali dalam hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita katakan la haula wala quwata illa billah, kan begitu ya. Nanti selesai azan, ibu bersalawat di situ. Bersalawat bisa dengan salat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad. Baru ibu baca doa selepas azan yang Allah Rasul ajarkan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasila wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Ya Allah, Rabb yang memiliki seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah untuk Muhammad wasilah derajat dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji sebagaimana engkau janjikan kepada kami. Ini diantara faedah bersalawat. Kemudian yang terakhir nomor 5, membaca salawat atas Nabi ketika berdoa sangatlah dianjurkan. Karena Rasul mengatakan kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabi. Setiap doa akan terhalang sehingga disertai bacaan salawat untuk Nabi. Dan Rasul mengatakan inna lillah
malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang bertualang di bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam dari umatku kepadaku. Jadi kalau seandainya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ini ada malaikat yang mendengarkannya. Kemudian malaikat ini langsung melesat ke kuburan Nabi. Kemudian memberitahu, wahai Nabi, ya, bahwa si fulan bersalawat kepadamu. Bayangkan sampai Allah ciptakan satu malaikat yang tugasnya hanya mencari orang yang bersalawat. Jadi siapa yang ada orang bersalawat satu dunia itu banyak kan. Tapi Allah juga maha banyak para malaikatnya. Malaikat itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan kita. Jadi ada malaikat-malaikat itu yang tugasnya hanya mencari orang yang bersalawat saja. Kalau ada orang bersalawat, langsung dia melesat ke kuburan Nabi. Dan ruhnya Nabi akan kembali ke kuburannya. Kemudian malaikat akan mengatakan, wahai Nabi, si fulan bersalawat kepadamu. Maka Rasul akan menjawab salawat kita, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Kemudian juga kata beliau, bersalawat untuk Nabi sangat dianjurkan, terutama pada hari Jumat, dan ia termasuk amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bertawasul dengan salawat ketika berdoa adalah dianjurkan, sebab itu termasuk amal saleh. Karena itulah sebaiknya kalau kita berdoa seperti ini, Allahumma bisalati ala nabiyyika farrij anni kurbati wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, dengan salawatku untuk nabimu, hilangkanlah dariku kesusahanku. Semoga Allah melimpahkan berkah dan keselamatan untuk Muhammad dan keluarganya. Berdoa seperti ini. Jadi kalau ibu ada masalah gitu kan, dirundung masalah, namanya masalah hidup itu kan macam-macam. Ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, ada masalah dengan ucapan, dan macam-macam masalah itu kan. Lah kalau kita ingin supaya masalah-masalah yang demikian rumit ranconya dan kita susah keluar dari masalah itu, maka cobalah kita ini bertawasul dengan amal soleh. Lah salah satu tawasul dengan amal soleh adalah bertawasul dengan salawat. Dengan cara mengatakan Allahumma bisalati ala nabi farrij anni kurbati. Ya Allah, dengan salawatku untuk nabimu, sekarang saya lagi susah, lagi sulit, tolong angkat kesusahanku dan kesulitanku. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga salawat dan juga keselamatan hanya untuk Nabi dan keluarganya. Kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesianya saja kan itu. Ya Allah, dengan salawat yang saya ucapkan ini, ya sebelumnya ibu bersalawat dulu, salat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru ibu mengatakan seperti ini, ya Allah, dengan salawatku untuk nabimu ini, saya lagi sulit, lagi ada masalah, tolong angkat masalahku. Begitu. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, ya pakai bahasa Indonesia. InsyaAllah Allah tahu permintaan kita. Itulah namanya tawasul dengan amal saleh, ya. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini pembahasan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan.